akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta saya sungguh sangat berduka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh sangat berduka dan mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kalau ada gedung lantai 6 sebenarnya pemadam kebakarannya ada. Tetapi untuk case yang seperti ini mereka tidak persiapkan sama sekali. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah cerminan dari hal itu. Informasi lainnya pemirsa, pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Sementara itu hukuman bagi artis Nikita Mirzani resmi diperberat menjadi 6 tahun penjara dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita dan seorang pegawainya ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana. Kedua tersangka memiliki peran berbeda, Ayu sebagai pemilik dan penanggung jawab, sementara D selaku marketing dan koordinator dekorasi pernikahan. Keduanya telah ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Sementara ada 3 orang lainnya yang telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan. Kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Kasus ini bermula dari bisnis wedding organizer Ayu Puspita yang menawarkan jasa pesta pernikahan all-in, mangkir, bahkan mengagalkan pesta pernikahan kliennya. Seperti catering tak tersedia padahal pesta sudah digelar. Pemilik wedding organizer Ayu Puspita telah melakukan aksi penipuan sejak 2024 dan aksi penipuan Ayu berlanjut sepanjang tahun ini. Kemungkinan masih ada korban lainnya dalam kasus penipuan wedding organizer ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga, tetangga, dan kerabat almarhum mulai mendatangi rumah duka pada Rabu malam. Ibu korban Mimi Andriani Nasution tak mampu membendung air mata saat tiba di rumahnya lantaran belum diizinkan melihat jasad sang anak di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia juga mengisahkan sempat mengantarkan sang anak untuk berangkat bekerja ke stasiun dan berkomunikasi dengan sang anak yang ternyata merupakan komunikasi terakhir sebelum peristiwa kebakaran yang merenggut nyawanya. Kebakaran di gedung Teradron. Semoga diberikan kekuatan dan ketambahan dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Ini totalnya sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tim DVI sudah bekerja mulai sejak kemarin. Polisi memastikan penyebab kematian korban adalah karena menghirup asap dan karbon monoksida, kemudian sekujur tubuhnya terbakar. Sementara itu hari ini 7 jenazah dari 22 korban tewas kebakaran gedung Teradron Cempaka Putih teridentifikasi. Total 10 jasad yang berhasil diidentifikasi. Ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Saya bacakan. Yang pertama, kantong jenazah dengan nomor 001 cocok dengan data antemortem 022. Teridentifikasi sebagai Pariem, perempuan 31 tahun, beralamat di Kecamatan Bandar Negeri Soh, Kabupaten Lampung Barat. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 002
cocok dengan data antemortem nomor 018, teridentifikasi sebagai Ninda Tan, perempuan 32 tahun, beralamat Serpong Utara, Tangerang Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor 003, cocok dengan data antemortem 009, teridentifikasi sebagai Muhammad Ariel Budiman, laki-laki 24 tahun, beralamat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan properti. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 004, cocok dengan data antemortem 011, teridentifikasi sebagai Muhammad Apriyana, laki-laki 40 tahun, beralamat Kecamatan Sudimarajaya, Tangerang, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor 008, cocok dengan data antemortem nomor 020, teridentifikasi sebagai Della Yohana Simanjuntak, perempuan 22 tahun, beralamat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, benda medis, dan properti. Yang keenam, kantong jenazah dengan nomor 009, cocok dengan data antemortem nomor 001, teridentifikasi sebagai Nasaelia Sabita Nuraziza, perempuan 27 tahun, beralamat Tanah Abang, Jakarta Pusat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, tanda medis, dan properti. Yang terakhir, yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor 010, cocok dengan data AM nomor 021, teridentifikasi sebagai Atinia Isnaini Rashidah, perempuan 18 tahun, beralamat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, tanda medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya, berjumlah 7 orang. Terima kasih. Sementara itu, Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TKP titik awal dugaan kebakaran di gedung kantor Teratron Jakarta. Selain itu, ia menyampaikan saksi kunci kebakaran masih mengalami kondisi terguncang. Pada saat kami melakukan kegiatan pemeriksaan kriminalistik TKP, salah satu obstacle-nya adalah saksi yang mengetahui persis peristiwa saat ini masih dalam keadaan terguncang. Mari kita doakan agar saksi bisa pulih dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman. Untuk hasil yang kedua yaitu dari tim Bioser Bit Kimbio 4 Puslap 4 Barreskrim Polri dapat disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa atas koordinasi antara tim Kimbio dengan tim penyidik dan juga tim identifikasi, untuk korban sejumlah 22 ditemukan dalam keadaan utuh dan masih. Sidang banding Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selasa siang. Dalam sidang kali ini, majelis hakim menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukuman untuk Nikita pun diperberat menjadi 6 tahun penjara. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana
Sebelumnya, Nikita divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran dakwaan tindak pencucian uang tidak terbukti, Nikita hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang ITE. Namun, penuntut umum mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi. Meski Pengadilan Tinggi sudah memutus tambahan masa penahanan, namun Nikita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.